Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Data Sangbona, yang saya hormati Dewan Guru serta orang tua wali murid TK Negeri di Data Sangbona. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Bersama saya Intan Baiduri, CGP Angkatan 10 TK Negeri Data Sangbona, Kabupaten Kolaka Timur. Baiklah, sebelum memulai materi ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, kita langsung saja ke materinya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Kita berbicara tentang budaya positif ini, ada konsep intinya, ada beberapa konsep inti seperti perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga distribusi. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar istilah budaya positif? Belum, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Tidak, baiklah. Iya, sekarang saya akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang mana itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini juga dikaitkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada yang bisa membedakan pembelajaran berpihak pada murid dengan pembelajaran berpihak pada guru? Kalau dulu-dulu ini ya, waktu kita sekolah ini dulu-dulu ini selalu pembelajarannya berpihak pada guru. Ciri-cirinya apa? Metode mengajarnya yaitu dia menggunakan metode ceramah. Nah, kalau untuk saat ini kita diharapkan sebagai guru, pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jangan monoton hanya guru terus yang cuap. Jadi kita berikan kesempatan kepada murid untuk melakukan apa yang dia inginkan di dalam kelas. Kita guru, kita menyiapkan pembelajarannya. Seperti pembelajaran berdiferensiasi. Ibu-ibu mungkin sudah pernah melakukan aksi nyata ya, yang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita menyiapkan beberapa kegiatan pembelajaran dan anak-anak disuruh untuk memilih kegiatan mana yang mereka inginkan pada saat itu. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kembali lagi ke kebutuhan peserta didik. Kita merancang pembelajaran ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, sesuai dengan usianya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Anak A dengan B kemampuannya beda, sehingga tingkat kesulitannya itu juga harus kita bedakan. Misalkan si A dia sudah bisa membaca, si B huruf pun dia belum tahu. Nah, itu pembelajarannya itu tidak boleh sama, harus dibedakan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan. Baik Ibu, nah itu pembelajaran paradigma baru. Kemudian kita berlanjut ke disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kalau dulu-dulu Ibu, saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya artikan disiplin itu hanya berkaitan dengan waktu.
datang ke sekolah tepat waktu. Ternyata ibu-ibu, disiplin itu artinya belajar. Ada pernyataan yang mengatakan, kalau kita tidak cakap mendisiplinkan diri, maka tunggulah orang lain mendisiplinkan kita. Semoga itu tidak terjadi sama kita. Ya, jadi disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Disiplin positif merupakan cara yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, melalui penghargaan, hadiah, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini Ibu diharapkan kita mau lakukan ini supaya apa? Supaya ada motivasi intrinsiknya anak-anak, motivasi dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Anak-anak kan biasa dia melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau ingin dapat hadiah. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Itu yang kita tidak harapkan. Yang kita harapkan adalah motivasi yang timbul memang dari anak. Salah satu tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak. Jadi bukan menuntut, tetapi menuntun. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa untuk menjadikannya siswa yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan. Jadi kita guru menuntun, bukan menuntut. Jangan menuntut anak untuk bisa ini dan itu, tetapi mari kita menuntun supaya motivasi intrinsiknya anak bisa terlahir, bisa tercapai. Lanjut di nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Siapa sih yang tidak mau mempunyai nilai-nilai kebajikan? Tentunya kita semua orang tua, kita semua guru mengharapkan supaya nilai-nilai kebajikan ini terpatri di dalam diri anak. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran. Kemudian, nilai kebajikan yang universal itu tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, makanya sekarang ini di TK, di SD, SMP ini selalu dinyanyikan Ibu ya lagu pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Inilah profil pelajar Pancasila ini yang ingin kita capai saat ini. Dan untuk mencapai ini bukan hal yang mudah, tetapi harus berproses. Mari kita menuntun anak-anak kita supaya apa? Supaya melahirkan anak yang berprofil pelajar Pancasila. 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 katanya perilaku motivasi manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang kita mungkin ya waktu sekolah juga atau anak-anak kita sekarang ini dia ingin berbuat sesuatu ternyata karena ingin dapat imbalan atau dapat hadiah. Ternyata itu bukan motivasi yang terlalu bagus ya. Itu masih motivasinya masih motivasi ekstrinsik, belum yang ada dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi yang kita harapkan, motivasi intrinsik
karena kita menghindari hukuman, bukan karena kita mau dapat hadiah, tidak seperti itu. Tetapi kenapa kita datang tepat waktu? Karena menghargai dirinya kita, karena ada nilai-nilai kebajikan dalam dirinya kita. Bahwasanya oh iya, ini tanggung jawabku, saya harus datang di sekolah tepat waktu. Jadi lanjut. Masih tiga motivasi perilaku manusia. Saat guru memahami ketiga motivasi, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa saja yang terdapat pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal. Sehingga tugas kita adalah menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru sebaiknya menghindari hukuman atau pemberian penghargaan karena akan mematikan kreativitas. Ya, jadi mulai saat ini pemberian pujian atau hadiah mungkin bisa diminimalisir dulu, karena apa, ternyata bisa mematikan kreativitas peserta didik. Ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pemarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, mungkin kita sebagai pendidik, karena kita berada di dunia pendidikan, hukuman ini haruslah dijalankan. Tanpa saya sadari atau saya sadari sebelumnya, saya juga biasa menerapkan hukuman. Tetapi ternyata di dalam pendidikan guru terhadap ini, saya sadar bahwa ternyata hukuman itu tidak baik. Karena apa? Bisa mengakibatkan anak menjadi dendam. Tentunya kita sebagai seorang guru tidak ingin ada anak-anak kita menjadi pendendam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghindari yang namanya hukuman. Hukuman itu bukan hanya dicubit, dipukul, tetapi dari kata-kata juga. Kata-kata juga itu ternyata merupakan hukuman verbal. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalkan konsekuensinya ketika merobek buku temannya misalkan, apa konsekuensinya? Tentunya dia harus mengganti buku temannya itu. Kemudian restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kondisi yang kita tidak harapkan ya, mati lampu. Oke. Sudah ada file PPT-nya semua. Saya sudah persiapkan karena memang keadaan kita di sini yang terkadang tanpa pemberitahuan tiba-tiba mati lampu. Ya, baik. Saya kembali ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, yang mana yang dimaksud? Anak-anak butuh makan. Bagaimana mungkin anak-anak mau datang ke sekolah kalau dalam keadaan lapar? Apa yang akan terjadi? Anak-anak tidak akan bisa mencerna pelajaran dengan baik. Nah, kemudian kesehatan, rumah, keamanan, itu semua adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa ingin diperhatikan dan rasa ingin diterima dalam kerjasama kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Mampu membuat atau memilih sebuah keputusan namun dapat dipertanggungjawabkan. Jadi anak-anak itu suka kebebasan, itu kebutuhan dasarnya. Jadi terkadang
mikirnya apa, tidak mau belajar, hanya ingin menyentuh mainan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Ada yang bilang bahwasanya siapa sih yang tidak ingin berkuasa, siapa sih yang tidak suka dengan kepemimpinan seperti itu. Sehingga ada anak-anak kita terkadang karena dia ingin berkuasa, ingin dia menguasai kelas, sehingga dia kayak kelihatan jagoannya. Oke, kemudian 5 posisi kontrol guru. Lagi-lagi penghukum. Jadi kita sebagai seorang guru ada 5 katanya posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Penghukum berkata-kata kurang pantas, nada tinggi atau menghina. Jadi kalau penghukum bukan hanya hukuman fisik, tetapi dari verbal, nada tinggi juga, itu juga adalah suatu hukuman. Dan semoga kita semua di sini bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Akan kita saling mengingatkan, mulai dari adanya kegiatan ini ke depannya tidak ada lagi yang namanya hukuman. Kemudian posisi kontrol guru yang lainnya itu pembuat rasa bersalah. Seperti apa itu yang katanya pembuat rasa bersalah? Berbicara dengan nada rendah dan cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kamu ini bagaimana? Masa biar begitu tidak tahu? Itu namanya pembuat rasa bersalah. Kita saling mengingatkan lagi ibu-ibu, semoga jangan lagi kita semua guru-guru di dalam TK Negeri Data Sangkona ini melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau kita di TK bagus, karena apa? Kita menciptakan kenyamanan untuk anak-anak. Bagaimana mungkin anak-anak kita tidak ada berteman, sementara ini anak-anak kecil. Sehingga mungkin kalau kita di TK ini masih bagus kalau kita menggunakan posisi teman. Guru berbicara dengan suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana hati tetap santai. Karena namanya anak-anak mengutan ya, kadang umurnya dari rumah bagus, tiba-tiba sampai di sekolah, wah dia berubah lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga guru-guru bisa menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Yang seperti apa? Posisi mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Dia jadi pemantau. Misalkan ini apa konsekuensinya kalau misalkan Una jadi pada jatuh guru. Nah, kita jadi pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi kontrol manajer yang disarankan untuk membimbing murid agar memiliki disiplin yang positif, yakni murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, kita diharapkan untuk menjadi posisi kontrol manajer. Baik ibu-ibu di rumah juga seperti itu. Apalagi kita di sekolah, kita diharapkan untuk menjadi posisi kontrol manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Anak tidak mau mengerjakan tugasnya. Ketika misalkan anak tidak mau mengerjakan tugasnya, posisi penerapan posisi 5 kontrol ini. Misalkan penghukum, ibu gurunya akan ngomong atau bapak gurunya akan ngomong, tulis di kertas sebanyak 1 halaman, saya malas. Itu namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, bagaimana contohnya ketika tidak mau mengerjakan tugasnya? Sudah berkali-kali ibu sampaikan agar dikerja tugasnya. Kamu sudah membuat ibu guru kecewa. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayo dong tugasnya dikerja. Kamu tidak kasihan sama ibu, harus bicara terus. Itu ciri-cirinya kalau menjadi posisi kontrol teman. Kemudian kalau pemantau atau monitor, kamu tahu kan apa konsekuensinya kalau tidak kerja tugas? Ayo sekarang selesaikan tugasnya. Kemudian posisi manajer, kamu tahu tidak kalau malas mengerjakan tugas? Apakah sekarang kamu mau mengerjakan tugas?
mau kerja tugas itu seperti apa? Ancaman. Ya, kalau dia mengancam itu apa? Berarti dia posisi penghukum. Iya. Kemudian kita kan sudah sepakat kalau harus mengerjakan tugas nanti kamu tidak dapat nilai loh. Apa itu? Pemantau atau monitor. Nah, kemudian sekarang mau kan mengerjakan tugasnya, berarti itu adalah posisi manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Sebuah peraturan jika dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan pada akhirnya akan menjadi keyakinan kelas yang akan berdampak kuat terhadap motivasi belajar siswa. Keyakinan kelas berbeda dengan aturan yang selama ini kita terapkan di kelas. Keyakinan kelas memotivasi peserta didik secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Peserta didik akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau dulu peraturan itu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu kata-katanya misalkan menghargai waktu. Kemudian ini harusnya ditampilkan ya. Jadi ada keyakinan kelas yang sudah dibuat berupa kesepakatan kelas. Bisa dikasih zoom. Oke. Nah, seperti ini ibu-ibu. Jadi keyakinan kelas untuk kelompok D1 seperti hadir tepat waktu, membaca doa dan surah pendek sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum pulang, mengembalikan mainan pada tempatnya, menerapkan budaya salam sebelum pulang, mengucapkan salam sebelum masuk kelas, menerapkan 4 kata ajaib, maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Nah, untuk keyakinan kelas di sekolah kita ini, di TK, itu kita lakukan melalui pembiasaan. Sebelum anak-anak datang, guru menjemput, kemudian anak-anak diarahkan untuk memberi salam. Dan di sini sudah terbukti ketika anak-anak itu motivasi intrinsiknya sudah ada di dalam dirinya. Tanpa diberitahu pun untuk anak-anak memberi salam, mereka sendiri yang ucapkan Assalamualaikum Ibu Guru. Tetapi kalau yang belum ada motivasi intrinsiknya itu masih selalu diingatkan. Kemudian itu kami lakukan melalui pembiasaan kalau untuk keyakinan kelasnya. Kemudian segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ibu-ibu pernah dengar segitiga restitusi? Belum? Iya. Jadi segitiga restitusi itu adalah langkah untuk menyelesaikan permasalahan baik yang ada di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau guru-guru bisa menerapkan segitiga restitusi, orang tua pun makanya saya undang bisa untuk melakukan langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena kita menghindari hukuman, makanya ada yang namanya ini segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Anak-anak bisa memaknai apa yang mereka lakukan itu yang salah itu dia jadikan pembelajaran. Tetapi harus melalui langkah yang tepat, yaitu menstabilkan identitas. Guru atau orang tua bisa mengatakan ketika misalkan anak-anak berbuat salah, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Orang tua pun bisa berkata seperti itu. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah
juga saya tidak menanyakan kesalahan. Jadi itu adalah langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, guru-guru di sini atau orang tua bisa mengucapkan, karena kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi hari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu? Itu kata-kata atau kalimat yang bisa diucapkan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi yang dari dalam. Sebagai keluarga atau merasa apa yang kita yakini. Nah, ini kita bisa menanyakan keyakinannya kita, keyakinan keras yang kita sudah sepakati atau kita sudah buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, Ibu, di sini ada video. Saya sudah lakukan tiga langkah segitiga restitusi. Saya akan tampilkan. Semoga bisa kedengaran. Ya baik, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin itu ada kejadian Umi dengan Kay, dia bertengkar karena pensil. Ternyata ibu pensil punya Kay, sementara Umi mau pinjam, tetapi dengan cara dia ambil pensilnya tanpa izin. Akhirnya si Kay dia marah, dia tarik lah pensil. Nah kemudian Umi menangis. Akhirnya saya lakukanlah penerapan segitiga restitusi itu. Nah kemudian kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Guru juga harus mampu menerapkan posisi kontrol manajer agar dapat menuntun anak menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk anak soleh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini
menghormati orang yang lebih tua. Kita menghormati teman-temannya kita. Bukan hanya orang tua yang kita hormati, tetapi teman-teman juga kita harus hormati. Contohnya, kalau mau berbicara di depan ibu guru, kita harus apa? Angkat tangan. Izin ibu guru, saya mau berbicara. Itu adalah perilaku sopan. Nah, kemudian ada yang bisa baca ini? Apa ini? Iya, santun. Santun itu menjadi anak yang baik. Itu yang namanya santun, ya. Oke, kalau orang tua berbicara sama kita, kalau orang tua berbicara sama kita, harus suaranya kita harus lembut. Tidak boleh berteriak-teriak kalau kita ditegur sama orang tua. Bisa dipahami? Iya, oke. Kemudian senyum. Coba tunjukkan senyumnya sama Bu Guru semuanya. Iya, jadi kalau bertemu dengan siapa saja anak-anakku, senyumlah. Karena senyum itu adalah ibadah, ya. Kalau kita tersenyum sama orang lain juga akan senang sama kita. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jangan mukanya selalu muka marah-marah, ya. Bisa ya? Oke. Kemudian sapa. Apa saya? Sapa. Iya, jadi kalau kita ketemu sama orang kita sapa. Hai Abim. Assalamualaikum Abim. Ya, itu namanya kita menyapa. Jadi sapa. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa budaya K5S? Apa saja? Apa saja itu budaya K5S? Yang pertama apa? Salam. Apa saya? Salam. Yang kedua apa? Sopan. Yang ketiga? Santun. Yang keempat? Senyum. Dan yang kelima adalah? Sapa. Iya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut di keyakinan kelas berikutnya. Ada yang tahu ini angka berapa? Iya, 4. Ada yang tahu baca ini? Iya. Iya, bagus. Coba disambung. Dari sini kita baca. Apa bacanya? Iya. Iya, 4 kata ajaib. Apa itu 4 kata ajaib? Yang pertama adalah maaf. Apa saya? Iya. Kapan kita meminta maaf? Kalau apa? Bagus. Kalau kita berbuat salah harus apa? Minta maaf. Kemudian kata ajaib yang kedua apa? Tolong. Iya, bagus. Kalau kita butuh bantuan, kita harus apa? Contohnya bagaimana? Bagus. Kalau ada teman yang terjatuh,
sholat itu adalah kewajibannya kita yang beragama Islam. Nah, mulai sekarang ini kita harus membiasakan diri untuk sholat. Supaya apa? Supaya kita disayang sama Allah. Oke. Iya, silahkan. Wah, hebat. Tepuk tangan Bu Alim. Mana tepuk tangannya? Oke, nah sekarang gambar yang kedua. Apa ini? Berwudu. Nah, anak-anakku, kita selalu belajar berwudu di sekolah ya. Perbuatan baik apa tidak ini? Perbuatan baik. Kalau ini perbuatan yang baik, siapa yang bisa menempel gambarnya? Indonesia Aljana, silakan. Ya, anak-anakku di rumah jangan lupa sebelum sholat harus berwudu ya. Oke, yuk. Bagus. Ayo. Udah. Sudah banyak Mina. Tidak akan terlepas nih. Ya. Iya, hawanya tepuk tangan untuk Hairunisa Aljana. Yeay. Oke. Lanjut di gambar yang berikutnya. Nah, berani menjadi pemimpin. Harus berani ya anak-anakku. Iya, jangan ada yang takut-takut ketika disuruh menjadi pemimpin barisan atau memimpin berdoa. Anak-anakku harus siap. Siapa yang bisa mencari gambar yang seperti ini lalu ditembak? Aina Ulfaira. Oke, silakan. Cari gambar yang seperti ini. Nak. Iya, bagus. Dilem di bagian sini. Duduk nak, kita dapat giliran semuanya ya. Jadi ingat anak-anakku harus berani menjadi pemimpin. Iya, tepuk tangan untuk Aina. Oke. Ya, lanjut ke gambar berikutnya. Nah, gambar apa ini? Iya, berdoa. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus selalu berdoa. Siapa yang bisa mencari gambarnya? Iya, sepakat ya. Kalau kita sebelum melakukan kegiatan harus apa? Berdoa. Iya, silakan Afli. Cari di mana gambarnya. Ya, bagus. Lalu ditempel. Wah, ini siapa ya? Mukanya siapa ini? Oh, Julian. Kalau ini? Faiz. Ini ada yang tahu? Ada yang kenal? Rizka. Ini? Oh iya, Gafran. Anak-anak di sini hebat. Pada saat berdoa semua betul-betul berdoa. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih di apa? Dia sedang apa ini? Iya, masih gambar sedang berdoa. Silakan ditempel gambarnya siapa yang mau? Andira. Sabar. Iya. Oke. Tepuk tangan
bersihkan itu sampahnya. Supaya apa? Supaya sekolahnya jadi bersih, kita nyaman untuk belajar. Kalau banyak sampah bagus tidak? Tidak. Oke, ya tepuk tangan untuk Julia. Ya, oke, kita lanjut. Nah, mereka sedang apa ini? Ya, bermain bersama. Ada yang menangis ini? Tidak ada, karena mereka semuanya gembira. Mereka bermain sama-sama. Kalian juga harus begitu ya. Tidak ada yang suka mengganggu temannya. Ya, oke, siapa bisa cari gambarnya? Nah, belum ya? Belum, pakai sini. Ingat, tidak ada lagi yang berebut-rebut mainan karena kita sudah yakini ya kalau bermain bersama itu adalah perbuatan yang baik. Oke, terima kasih Najwa. Tepuk tangan untuk Najwa. Ya, lanjut di kamar berikutnya. Sama, mereka sedang apa? Mereka sedang apa? Bermain. Iya, bermain bersama. Siapa yang bisa menempel gambarnya? Yang lain? Angkat belum? Ayo, silakan. Cari gambarnya. Iya. Ayo. Jadi anak-anakku tidak boleh kalau ada yang bermain tidak boleh musuhan-musuhan ya, main sama-sama. Iya benar. Oke, tepuk tangan untuk Oscar, hebat. Lanjut. Nah, mereka sedang apa ini? Mereka sedang antri. Nah, anak-anakku juga harus budayakan yang namanya antri.
Ayo sebutkan siapa namanya? Indira. Ainun. Bagaimana perasaannya kalian saat membuat keyakinan kelas? Senang guru. Menurut kalian, pembentukan keyakinan kelas itu penting tidak? Mengapa ya pembentukan keyakinan kelas itu sangat penting? Supaya